Pemirsa, pada Sabtu pagi, posko SAR gabungan yang merupakan lokasi ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozindi di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih dipadati keluarga korban. Wali santri masih menanti kepastian pencarian yang sudah memasuki hari ke-6. Mereka pasrah dan terus berdoa asalkan seluruh korban segera ditemukan. Adapun Jumat kemarin, tim gabungan berhasil mengevakuasi 9 korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara hingga hari ini, 49 korban masih belum ditemukan. Pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Metro atau Polda Jawa Timur maksud kami ini kesulitan mengenali identitas jenazah korban yang tiba di posko post-mortem Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur mengalami kesulitan disebabkan oleh kondisi wajah jenazah yang sulit dikenali. Rata-rata korban masih berusia 12-15 tahun yang belum memiliki identitas KTP. Data pembanding lain seperti aksesoris dan juga tanda tubuh korban sangat dibutuhkan oleh tim DVI sebagai pembanding. Tim DVI juga mulai melakukan pengambilan sampel DNA sebagai langkah akhir akurasi identifikasi. Dari 5 jenazah ini, anak-anak ini kan rata-rata yang diperiksa itu 12-15 tahun. Gitu kan. Nah, jadi sidik jarinya sudah mulai rusak karena sudah mulai pembusukan. Kalaupun ada sidik jari, pembanding dari KTP kan belum membuat. Begitu. Jadi kalau dicocokkan dengan mambis, kemungkinan besar nggak ketemu. Itu satu, itu dari sidik jari. Dari gigi, nah gigi rata-rata umur 12-15 itu pertumbuhannya kan hampir sama. Ciri-ciri khusus sampai saat ini belum didapatkan. Misalnya, ada yang copot satu atau apa itu belum ada yang khas gitu dari laporan keluarga dan yang ditemukan. Jadi untuk dari gigi juga agak kesulitan untuk membandingkan. Dari segi pakaian seperti tadi saya sampaikan mirip-mirip karena kan ini anak pondok, seragamnya kan pokoknya putih semua, lagi sholat asar ya, pokoknya putih semua. Nah terus pada pakai sarung juga. Nah tidak ada identitas apapun, misalnya di kokonya itu ada namanya atau tidak ada. Jadi rata-rata ya sama gitu. Serupa anak-anak ini yang jadi korban gitu. Terus dari segi ciri khusus misalnya tai lalat lah atau ada tato atau tanda lahir itu atau ada cacat itu juga tidak dapat info dari keluarga. Tai lalat anakku di mana gitu. Banyak keluarga yang tidak hafal gitu. Meskipun ada yang hafal tapi sampai sekarang pembandingannya itu belum ketemu gitu, belum. Meski mengalami berbagai kendala, proses identifikasi dilakukan secara profesional agar seluruh jenazah bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini upaya pencarian korban reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al-Hozindi di Sidoarjo, Jawa Timur? Dari TKP, kita sudah bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi, dan mengenai proses identifikasi jenazah di RS Bayangkara, juga sudah ada rekan Syamsul Huda. Pertama kita ke TKP terlebih dahulu, di mana sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang sudah siap untuk mengabarkan. Selamat sore, Faisal. Bagaimana proses evakuasi berjalan sejauh ini, Faisal? Ya Yasmin, sejauh ini proses evakuasi di hari ke-6 memang sudah berjalan sejak pagi tadi. Namun untuk proses evakuasinya memang ini dilakukan secara 24 jam. Kami mendapatkan informasi terakhir, Yasmin, pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat tadi ditemukan lagi satu jenazah di sektor A6. Di mana jenazah tersebut informasinya, Yasmin, sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim Surabaya untuk dilakukan identifikasi. Nah, untuk itu kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda bersama juru kamera Muhammad Rafi bagaimana situasinya saat ini di TKP yang kurang lebih dari jarak tempat kami mengabarkan saat ini 50 meter
sedang proses evakuasi ini dilakukan. Nah, untuk hari ini sendiri, Yasmin dan juga pemirsa, proses evakuasi difokuskan yakni untuk pembersihan puing-puing atau reruntuhan bangunan di lokasi kejadian. Karena menurut informasi yang disampaikan bahwa diperkirakan ada sekitar 40-an lebih atau ada sekitar 48 korban saat ini masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini. Nah, tadi kami menyebutkan ada satu lagi jenazah yang ditemukan, Yasmin, di lokasi kejadian sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Artinya, Yasmin, untuk saat ini jumlah total korban yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ada sekitar 119, di mana 104 diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat dan 15 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk saat ini, Yasmin, pihak dari tim SAR gabungan memang ada beberapa kesulitan yang dialami dalam proses evakuasi di hari ke-6 ini atau sejak dari hari kemarin. Karena untuk lokasi kejadiannya ini lahannya tidak terlalu luas, Yasmin, yang membuat alat berat tidak bisa bekerja secara berbarengan. Artinya apa? Artinya adalah salah satu alat berat ini harus keluar terlebih dahulu untuk bisa memasukkan alat berat lainnya di lokasi ini. Memang ada beberapa alat berat, Yasmin, yang digunakan dalam proses evakuasi hari ini dan juga kemarin. Sudah 3 hari ini menggunakan alat berat seperti misalnya eskavator, kemudian juga breaker, dan juga sejumlah alat besar atau alat berat lainnya untuk mempermudah tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Yasmin dan juga pemirsa, dalam proses identifikasi pun juga tadi Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan ada sejumlah kesulitan yang dialami oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur. Dikarenakan untuk jumlah korbannya atau rata-rata korbannya ini adalah anak-anak yang membuat para korban ini belum mempunyai identitas seperti KTP dan juga sidik jari. Ini yang membuat pihak dari tim DVI Polda Jawa Timur kesulitan untuk mengidentifikasi korban yang saat ini sudah ditemukan. Untuk sementara demikian, Yasmin, Celia, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, ada satu jenazah lagi yang tadi sudah ditemukan di sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ingin mengetahui kalau tadi alat berat ini cukup kesulitan untuk datang berbarengan di sana. Bagaimana kemudian Anda melihat proses evakuasi lebih lanjut ke depan ini? Kalau kami lihat ada sekitar 48 yang masih belum dievakuasi. Bagaimana, Faisal? Ya, Yasmin, memang tadi informasi terbaru hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat saat ini ada sekitar 48 orang lagi yang memang masih belum ditemukan dan juga belum diketahui keberadaannya. Namun tadi informasi terakhir yang disampaikan untuk titik keberadaan korban memang sudah terdeteksi titik-titiknya di sebelah mana. Nah, ini juga yang saat ini sedang dilakukan dengan semaksimal mungkin, secepat mungkin, sehati-hati mungkin oleh petugas dari tim SAR gabungan untuk bisa segera mungkin menemukan para korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Celia. Ya, Faisal, lalu bagaimana dengan mekanisme dari proses identifikasi? Ketika jenazah ini ditemukan, apakah langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk melakukan identifikasi atau seperti apa, Faisal? Iya, Yasmin, untuk proses identifikasinya memang sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, petugas dari tim SAR gabungan atau lebih tepatnya dari DVI Polda Jawa Timur melakukan pengambilan sampel terlebih dahulu untuk dijadikan postmortem di lokasi kejadian atau di tempat kami mengabarkan saat ini. Lalu nantinya postmortem tersebut akan dicocokkan dengan pos antemortem yang memang sudah diberikan oleh pihak keluarga. Seperti misalnya data-data pribadi, kemudian juga barang pribadi milik korban, ini nantinya akan dicocokkan terlebih dahulu di lokasi kejadian sebelum nantinya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan juga nantinya untuk menunggu proses identifikasi ini, para jenazah akan ditempatkan terlebih dahulu di cooler storage begitu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya. Yasmin.